Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan, nama saya Lisa Ririn Handayani, biasa dipanggil Lisa, NIM 190106046. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi, di sini saya akan menjelaskan satu materi yang ada pada kelas 8 SMP, yaitu tentang lingkaran. Kalian semua pasti tidak asing kan dengan kata-kata lingkaran? Oke, kita lanjut. Apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik. Titik tertentu yang dimaksud adalah titik pusat lingkaran. Coba perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan gambar lingkaran. Dan titik O ini adalah titik pusat lingkaran. Jadi, jarak titik pusat lingkaran ke semua titik yang ada di sini nih, itu jaraknya sama. Itulah yang disebut dengan lingkaran. Nih, coba perhatikan ya. Jadi, jarak titik A ke titik O itu sama dengan jarak titik B ke titik O. Misalkan nih, di sini ada titik C ke titik O, pun jaraknya sama dengan titik A ke titik O dan titik B ke titik O. Seperti itu ya. Dapat dipahami ya, teman-teman? Kemudian, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama yaitu titik pusat lingkaran. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, titik pusat lingkaran itu yang ada di tengah ini ya. Yang titik O, pengertiannya itu adalah titik pusat merupakan titik tengah lingkaran di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Jadi titik O ke titik C, titik O ke titik B, titik O ke titik A, itu jaraknya sama. Seperti itu ya. Kemudian, jari-jari. Jari-jari merupakan garis lurus yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan titik-titik pada lingkaran. Jari-jari biasanya dilambangkan dengan huruf R. Nah, tadi kan titik O ke titik B, titik O ke titik A, dan titik O ke titik C itu jaraknya sama. Nah, ketika kita tarik garis, nih, itu adalah namanya jari-jari. Seperti itu ya. Jadi garis ini nih yang warna merah, itu adalah jari-jari. Ini titik O ke titik C, garis ini nih pun adalah jari-jari. Kemudian titik O ke titik B, jika ditarik garis pun itu namanya jari-jari. Seperti itu. Kemudian, diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Dua titik pada lingkaran, kita bebas ngambil yang mana aja. Misal nih, kita ngambil titik A ke titik B. Ini kan melewati pusat lingkaran ya. Berarti itu namanya diameter. Kalau misalkan tidak melewati titik pusat lingkaran, itu bukan diameter. Nah, tadi kan kita ketahui ya bahwa titik A ke titik O, garisnya ini adalah jari-jari. Titik O ke titik B pun jari-jari. Sedangkan titik A ke titik B itu adalah diameter. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diameter itu adalah jari-jari ditambah jari-jari. Jadinya, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Seperti itu. Kemudian, busur. Busur merupakan kurva lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Kurva lengkur, nih namanya busur tuh yang ini ya. Busur AC, busur CB, dan busur DA. Ini yang melengkung-melengkung pada lingkaran ini, yang berhimpit pada lingkaran, ini namanya busur. Jadi busur tuh ada dua ya.
busur itu ada busur mayor dan busur minor. Busur mayor itu yang panjangnya itu lebih dari setengah lingkaran. Sedangkan busur minor itu yang panjangnya itu kurang dari busur minor. Dari setengah lingkaran. Nih, coba perhatikan contohnya ya. Busur mayor tuh ini nih. AC ini nih namanya busur mayor karena lebih dari setengah lingkaran. Nih ya. Jadinya ini adalah busur mayor. Dan AC pun bisa jadi busur minor ketika panjangnya itu kurang dari setengah lingkaran. Ini. Nah, kalau misalkan dalam soal tuh nggak disebutin busur mayor ataupun busur minor, karena sering kan seperti itu, jadi yang dimaksud di situ adalah busur minor. Seperti itu ya. Kemudian, ada tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi, garis tali busur itu yang ini nih, garis lurus yang menghubungkan titik AC, titik AC ini namanya tali busur. Kemudian, ada apotema. Apotema merupakan garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Garis tersebut harus tegak lurus dengan tali busur. Jadi, ini kan ada busur AC dan tali busur ini kan ada tali busur AC dan ini ada titik pusatnya kan. Jadi titik pusat ke tali busur itu namanya apotema dengan syarat garis yang ditarik itu harus tegak lurus. Jadi kalau misalkan kita tarik garis dari titik pusat ini ke sini nih misal, itu bukan apotema ya, karena tidak tegak lurus. Jadi syaratnya itu harus tegak lurus. Kemudian, juring. Juring merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Juring itu yang ini, yang daerah berwarna merah. Sesuai dengan pengertiannya nih ya, dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OB dan jari-jari OC, dan satu busur lingkaran BC. Jadi juring itu merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur, yang berwarna merah ini ya. Kemudian, ada tembereng. Tembereng merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Tali busur di sini itu kan yang AC, dan busurnya pun juga yang AC kan. Jadi tembereng itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu ya apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, ini coba perhatikan gambar ini ya. Ini kan dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sudutnya itu di sini. Jadi cara mudahnya tuh untuk mengingatnya, sudut pusat itu terletak pada titik pusat. Sedangkan sudut keliling yaitu sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu adalah sama. Nih, coba perhatikan gambar ini. Sudut kelilingnya tuh yang ini.
ya kan, dibatasi oleh 2 tali busur nih. Jadi cara mudahnya itu kalau sudut keliling itu terletak pada keliling lingkaran. Paham ya bedanya? Kalau sudut pusat itu terletak pada titik pusat lingkaran, sedangkan sudut keliling lingkaran itu sudutnya berada pada keliling lingkaran. Nah, kita kan sudah paham tuh apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling. Kemudian, apa sih hubungan dari keduanya? Coba simak ini. Simak gambar ini ya. Perhatikan segitiga AOC. Segitiga AOC ini kan merupakan segitiga sama kaki, di mana sisi kakinya itu adalah OC dan OA. Itu artinya sudut CAO dan sudut ACO itu besarnya sama. Ini nih, sudut di sini itu besarnya sama dengan sudut di sini. Ini kalau ini ditarik garis kan ya. Nah, jadi sudut AOC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 2 kali sudut CAO atau 180 derajat dikurangi 2 kali sudut ACO. Kenapa 180 derajat? Karena dalam satu segitiga itu besarnya ada 180 derajat. Seperti itu. Kemudian perhatikan segitiga BOC. BOC ini pun analognya sama ya, seperti segitiga AOC. Sehingga diperoleh sudut BOC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 2 kali sudut BCO atau 180 derajat dikurangi 2 kali sudut CBO. Kemudian, perhatikan sudut pusat AOB. Sudut pusat AOB ini kan sudut pusat, sudutnya tuh di sini ya. Nah, ini itu kan bisa kita peroleh dari satu lingkaran dikurangi dari sudut ini AOC dan sudut BOC. Jadi, 360 derajat dikurangi sudut AOC ditambah sudut BOC. Nah, kita kan sudah tahu nih, sudut AOC dan sudut BOC itu besarnya berapa. Nih, ini sudut AOC, ini sudut BOC. Kemudian tinggal kita substitusikan nilainya, sehingga diperoleh 360 derajat dikurangi 180 derajat dikurangi 2 kali sudut CAO ditambah 180 derajat dikurangi 2 kali sudut BCO. Kemudian kita hitung sehingga diperoleh bahwa sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut ACB ini adalah sudut keliling. Dan AOB adalah sudut pusat. Jadi, dapat kita simpulkan, jika sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap ke busur yang sama, maka besar sudut pusat lingkaran adalah 2 kali besar sudut keliling lingkaran. Ini ya. Sudut AOB dan sudut ACB itu kan menghadap busur yang sama. Busur apa? Yaitu busur AB. Nih ya. Maka kesimpulannya itu, kalau misalkan sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap ke busur yang sama, kesimpulannya adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Kalau misalkan sudut pusat dan sudut keliling itu tidak menghadap ke busur yang sama, maka pernyataan ini nih tidak berlaku karena syaratnya harus menghadap ke busur yang sama. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nih, ini tuh gambarnya rumit banget ya. Tapi kalau kita udah mengerjakan, itu gampang. Ternyata tuh mudah. Gak serumit dengan gambarnya. Coba nih, gambar di samping adalah lingkaran yang berpusat di titik O. Jika sudut BAC, sudut BDC, sudut BEC itu jumlahnya adalah 186 derajat, maka tentukan besar sudut BOC. Nih, sudut BAC, sudut BDC, dan sudut BEC itu merupakan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama.
Busur apa? Itu busur BC. Jadi, besar dari sudut BAC, sudut BDC, dan sudut BEC itu sama. Sehingga kita peroleh seperti ini. Misal, sudut BAC itu adalah X. BAC itu X, maka BDC sudutnya tuh juga X, dan sudut BEC pun sudutnya itu X. Sehingga kita peroleh X tambah X tambah X sama dengan 186 derajat. X tambah X tambah X itu adalah 3X. Jadi 3X sama dengan 186 derajat, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 62 derajat. Nah, pertanyaannya kan, maka tentukan besar sudut BOC. Sudut BOC ini kan adalah sudut pusat kan. Nah, ternyata sudut pusat BOC ini pun menghadap ke busur yang sama seperti sudut kelilingnya, yaitu sudut BC. Menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Ini kan. Sehingga pernyataan sebelumnya yang kita pelajari sebelumnya itu berlaku. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Jadi sudut BOC itu adalah 2 kali 62 derajat, sehingga kita peroleh sudut BOC itu adalah 124 derajat. Nah, mudah kan? Ternyata nggak serumit dengan gambarnya, bukan? Betul. Nah, sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan semoga mudah dipahami oleh adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.